Coba deh bayangin sebuah tempat, bukan rumah, bukan juga kantor, tempat di mana kita bisa santai, ketemu teman, dan ngerasa jadi bagian dari sesuatu. Sebuah tempat di mana, ya paling nggak beberapa orang tahu nama kita. Rasanya sekarang makin susah ya nemuin tempat yang kayak gitu. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Sosiolog Ray Oldenburg ini benar-benar nangkep inti masalah modern kita. Rutinitas kita seringkali cuma bolak-balik antara dua titik. Rumah, tempat pribadi kita, dan tempat kerja, di mana kita harus produktif. Siklis yang berulang ini lama-lama bisa bikin kita ngerasa terisolasi, kan? Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Kalau rumah itu buat privasi dan kerja itu buat kewajiban, terus di mana dong ruang buat interaksi sosial yang santai dan spontan, yang sebenarnya penting banget buat jiwa kita, di mana kita bisa membangun komunitas. Kekosongan inilah yang bikin sosiolog Ray Oldenburg penasaran. Dia mencari tahu apa sih yang hilang dari struktur sosial kita, sebuah komponen yang ternyata esensial banget buat sebuah komunitas yang sehat. Jadi ceritanya, Oldenburg sambil ngamatin lingkungannya dan Amerika secara luas, sadar kalau ruang-ruang publik yang informal, ya tempat nongkrong warga gitu, pelan-pelan mulai menghilang. Dan hilangnya ruang-ruang ini ternyata punya dampak yang dalam banget. Dari pengamatannya itu, lahirlah sebuah teori yang sangat berpengaruh yang ngasih kita istilah untuk ngebicarain apa yang hilang itu. Teori tempat ketiga. Intinya tuh gini, tempat ketiga adalah ruang netral yang jadi wadah buat obrolan dan kebersamaan. Ini bukan rumah, bukan juga kantor. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang vital. Oke, kita perjelas lagi ya. Tempat pertama itu rumah, pusat kehidupan pribadi kita. Tempat kedua itu kerjaan, di mana kita punya peran formal. Nah, tempat ketiga inilah tempat kita bisa lepasin semua peran itu. Ini adalah jangkar sosial yang merekatkan sebuah lingkungan. Biar kita benar-benar paham seberapa hebatnya tempat ketiga ini, Oldenburg ngajak kita lihat contoh klasiknya. Main Street atau jalan utama tradisional di Amerika, atau bisa juga alun-alun kota di Eropa. Coba deh lihat gambar ini. Ini gambaran yang sempurna banget. Ada kafe, bangku-bangku, orang-orang jalan santai, ngobrol, sekedar nikmatin ruang bersama. Ini bukan cuma tempat buat lewat, tapi ini adalah tujuannya. Suasana yang hidup kayak gini itu ibarat detak jantung sebuah komunitas. Jadi, apa sih yang bikin tempat-tempat ini istimewa banget? Oldenburg mengidentifikasi beberapa ciri utamanya. Tempatnya harus netral, nggak ada yang jadi tuan rumah. Status sosial dikesampingkan, jadi obrolanlah yang jadi fokus utama. Dan yang paling penting, tempatnya gampang diakses dan ramah buat semua orang, baik itu pengunjung setia maupun orang baru. Nah, ini bagian yang menarik banget. Oldenburg menghubungkan ruang-ruang ini dengan kesehatan demokrasi kita. Di tempat-tempat inilah opini publik terbentuk, tempat warga berdebat, berdiskusi, dan belajar untuk bergaul satu sama lain. Inilah cikal bakal dari keterlibatan warga. Sekarang kita fast forward ke zaman sekarang, di mana ya padanan modern dari si jalan utama tadi? Buat banyak dari kita jawabannya mungkin pusat perbelanjaan atau mall. Area pujasera atau food court. Tentu, ini tempat orang berkumpul, rame, sibuk, dan penuh aktivitas. Tapi, apakah tempat ini berfungsi dengan cara yang sama seperti kedai kopi atau alun-alun zaman dulu? Yuk kita lihat lebih dekat. Beda banget sama jalan utama di lingkungan kita. Mall itu kan dirancang buat menarik massa dari wilayah yang luas. Hasilnya, kerumunan orang asing yang datang dan pergi terus-menerus. Kita mungkin dikelilingi banyak orang, tapi rasa kebersamaan atau saling kenalnya tipis banget. Kutipan ini benar-benar nonjok banget ya. Di jalan utama kita berharap ketemu tetangga atau teman. Di mall harapan itu hampir nggak ada. Interaksi yang terjadi pun cenderung transaksional buat beli sesuatu, bukan relasional, bukan buat bangun hubungan. Jadi, apa dong konsekuensi dari pergeseran ini? Apa yang kita korbankan saat kita menukar alun-alun lingkungan dengan area pujasera yang komersial? Perbandingannya jelas banget. Jalan utama itu membangun komunitas lewat interaksi yang rutin dan santai. Mall, di sisi lain, menciptakan kerumunan anonim dengan interaksi yang serba singkat, dan yang krusial, fondasi untuk diskusi warga yang informal, akar rumput demokrasi yang dibicarakan Oldenburg, itu hampir nggak ada di lingkungan mall yang semuanya diatur secara privat. Jadi, intinya begini, kehilangan tempat ketiga ini punya dampak nyata buat kita semua. Jaringan dukungan komunitas yang dipupuk di sana itu penting banget buat kesehatan mental dan sosial kita.
Tanpa tempat-tempat itu, kita bisa jadi lebih gampang kesepian dan kurang terhubung. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa mendapatkan kembali ruang-ruang penting ini? Gimana kita bisa menemukan atau bahkan menciptakan tempat ketiga di komunitas kita sendiri? Dan gambar ini nunjukin sesuatu yang keren banget. Solusinya tuh nggak harus rumit atau mahal. Tempat ketiga itu nggak harus kafe yang mewah. Bisa aja sesederhana beberapa bangku yang ditaruh di tempat teduh kayak di sini, di mana orang bisa berhenti sejenak dan ngobrol. Ini soal niat, bukan soal investasi besar. Yuk, kita rangkum lagi kenapa memperjuangkan tempat-tempat ini tuh penting banget. Ini bisa melawan rasa kesepian, memperkuat demokrasi kita dari bawah, secara langsung meningkatkan kesehatan mental kita, dan bahkan bisa menghemat biaya hidup karena adanya jaringan saling bantu. Manfaatnya luar biasa besar. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat Anda. Coba deh lihat komunitas Anda, lingkungan Anda, rutinitas harian Anda. Di mana Anda menemukan hubungan semacam itu? Dan kalau Anda kesulitan menemukannya, mungkin pertanyaannya jadi, gimana ya cara kita mulai membangunnya bersama-sama?